Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan dengan NIM 2411 51808. Dan saya Abu Zalfi Fari dengan NIM 24 11 50 1246. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang mass storage struktur. Nah, yang pertama dia learning objektif. Dia memahami struktur dan cara kerja perangkat penyimpanan massal. Memahami fungsi hard disk, HDD atau non-volatile memory atau NVMe. Mempelajari algoritma penjadwalan disk untuk optimasi, memahami trade-off antara kapasitas dan kecepatan akses data, mempelajari sistem file manajemen directory. Nah, yang pertama ini yang saya akan jelaskan, memahami fungsi hard disk, drive, HDD, dan NVMe. Fungsinya itu dia tempat nyimpen data besar yang ada meskipun dia listriknya mati gitu, lagi mati listrik. Nah, yang kedua NVMe. NVMe itu dia pakai chip memori, nggak ada bagian yang gerak. Nah, kelebihannya dia cepat, tahan guncangan, dan sama hemat listrik. Kekurangannya dia lebih mahal per giga, umurnya juga terbatas. Tapi sekarang udah ada yang awet sih. Nah, yang kedua magnetic disk magnetic. Komponen utamanya platter piringan berlapis magnet, dia menyimpan data secara magnetis. Yang kedua read write head atau kepala pembaca penulis terbang di atas platter. Yang ketiga motor penggerak memutar disk 60 sampai 250 kali per detik. Yang ketiga lengan disk menggerakkan semua kepala sebagai satu unit. Disk magnetik, struktur logis, track, lintasan melingkar pada platter, sektor, pembagian track menjadi unit data, silinder, set track pada posisi lengan yang sama. Directory strukturnya singles level directory satu tingkat. Semua file itu disimpan dalam satu directory, terbatas untuk sistem dengan file atau banyak pengguna. Two level directory 2 tingkat. Master file directory atau MFD, disingkat MFD untuk akun pengguna. User file directory, disingkatnya UFD untuk file masing-masing pengguna. Memungkinkan pengguna memiliki nama file yang sama. Tree struktur directory berstruktur pohon. Pengguna dapat membuat subdirectory sendiri. Absolute path. Ya gini. Nah, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian file control block dan disk management. Jadi disk management dan file control block itu ada struktur data untuk metadata filenya. Yang pertama itu buat control block, itu informasi untuk membuat sistem operasi. Ada volume control block, itu informasi partisi, jumlah blok, free space, dan sebagainya. Lanjut ada directory struktur, mengorganisasi file dan menyimpan nama file. Dan yang keempat itu per file FCB, itu semua informasi file, mencakup permission, ownership, size, dan lokasi. Dan selanjutnya itu ya ada in memory strukturnya, itu ada in memory mount table, itu info setiap column yang di mount. Terus directory cache nya itu informasi directory yang baru diakses. Terus ada sistem itu wide open file table, itu copy FCB untuk file yang terbuka. Dan yang saat itu yang bagian dari file control block dan disk management juga itu manajemen ruang disknya, itu free space manager, itu melacak blok yang tidak dialokasikan, terus menggunakan bitmap atau linked disk untuk kelola free blocks, terus critical untuk alokasi file baru dan optimasi kinerja. Dan masuk ke bagian object storage systemnya, itu ada HDFS atau head doc file system dan CHAP. Selanjutnya penyimpanan berbasis objek, scalable, horizontal, unstructured, dan content addressable. Lanjut ke
bagian terakhir itu kesimpulan dan key takeaways-nya. Itu key point tentang mass storage itu, satu, magnetic disk tetap menjadi teknologi penyimpanan utama, yaitu struktur fisik berupa platter, head, cylinder, track, dan sektor. Dan ada performance matrix itu transfer rate, seek time, rotational latency. Terus yang kedua, directory strukturnya itu sangat penting untuk organisasi file, terdiri dari 3 structure adalah yang paling fleksibel dan support untuk absolute dan relative path. Dan yang ketiga itu this scheduling optimization sangat kritis, terdiri dari look and see look umumnya memberikan performa terbaik, lalu trade off antara simplicity dan efficiency. Yang keempat itu reliable storage, menambahkan pertama redundancy atau mirroring atau write RAID, terus checksum dan error detection atau correction, terus ada proper recovery producer. Dan yang kelima itu modern system, terdiri dari ZFS yang menggabungkan file size system dan volume management. Dan ada object storage untuk skala enterprise, itu yang tadi dibahas teman saya, itu HDFS dan CHAP, dan NVRAM change untuk performa tinggi. Sekian dari kami, kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak apa-apa lebih.